Kita lanjutkan dialog kita pemirsa masih bersama dengan Direktur Labor Institut Indonesia Rekson Silaban. Pak Rekson, kalau kita lihat ini pemerintah kan punya peran untuk memulihkan keadaan di tengah kondisi pandemi. Namun ini seperti apa jaminan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan buruh? Misalnya mungkin lewat pemberian bantuan stimulus, ini apakah cukup efektif? Jadi untuk tahapan tertentu boleh saya katakan bantuan stimulus itu tentu saja sangat membantu ya. Misalnya kemarin kan dapat 6 bulan itu 600.000 per bulan itu sangat membantu. Walaupun tidak akan cukup menyelesaikan masalah karena dapat 600.000 padahal gaji rata-rata median upah kita 2,9 kan itu masih jauh dari harapan. Tapi kita bersyukur pemerintah kita peduli memberikan bantuan sebagai semacam intermediate action, semacam aksi sementara sebelum pemulihan terjadi. Nah sekarang adalah saya mau mengatakan begini, sekarang dengan bantuan yang lebih sudah mau mendekati 450 triliun lebih atau lebih dari 450 triliun itu dan bagian dari utang yang akan dibayar di masa depan, apakah ini sudah proporsional bantuannya ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan sekarang? Memang katanya beberapa industri sudah mulai mendekati pemulihan, beberapa ya saya tidak tahu. Tapi industri-industri padat karya, manufaktur, apa itu yang retail, jasa, hotel, apa semua kan masih dying atau sekarat. Nah, saya tidak tahu juga sampai seberapa lama lagi mereka akan sebelum akhirnya deklarasi mereka tutup. Nah, jadi sembari kita menghargai bantuan dari pemerintah, sekarang adalah waktunya untuk memang harus menanya kembali kepada serikat buruh, serikat pekerja atau asosiasi pengusaha, apa yang salah dengan bantuan kami. Karena jangan berasumsi semuanya sudah fine gitu. Yeah. Jangan karena dikasih uang banyak terus dianggap semua fine, kan bisa disalokasi atau mungkin malah sektor yang dibantu kok sektor yang second class yang tidak menyumbang banyak pekerja padat karya kok malah ke situ, atau sektor-sektor yang tidak terlalu prioritas. Nah sekarang adalah waktunya ditanya kembali, mana nih bantuan kami itu, sudah kamu gembira tidak atau ada yang kurang yang kita perlu lakukan lagi, karena kita tahu pandemi ini kan akan masih terus tahun ini. Jadi jangan sempat kita terus memberikan bantuan-bantuan yang malah membuat kita jauh dari untuk mendapatkan recovery. Nah jadi apalagi nanti masih ada lagi ancaman-ancaman kedua, akan ada gelombang kedua COVID dan sebagainya. Jadi kita jangan terlalu percaya diri, karena saya lihat ini pemerintah kemarin kan bikin mitigasinya untuk mendapatkan pekerjaan, mengatasi pengangguran, itu mendatangkan undang-undang Omnibus Law. Dan undang-undang Omnibus Law ini kan tidak bisa dijalankan atau tidak bisa kita lihat nikmati sepenuhnya karena ada COVID. Jadi ada QSO, nggak bisa, sorry, kita nggak bisa dong melihat hasil Omnibus Law karena ini kan COVID. Berarti memang satu-satunya yang mau bisa kita kaji efektivitasnya adalah apakah bantuan yang digelontorkan itu sudah efektif. Tapi sekarang yang missing the point adalah kurangnya diskusi antara pemerintah dengan non-pemerintah terhadap efektivitasnya sudah sejauh mana. Yang saya lihat sekarang kan pemerintah sangat rajin ya, departemen ini, bantuan sosial, tenaga kerjaan, banyak sekali digelontorkan. Nah, antar pemerintah itu sendiri begitu banyak uang. Tapi sekarang adalah kita mau tanya dulu, apakah sudah ada cukup memadai konsultasi antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah? Karena yang paling tahu manfaatnya itu apa yang terjadi itu kami, itu serikat buruh. Sebenarnya mereka sudah tahu, yang paling tahu sebenarnya juga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Kadin. Harus dilihat apakah mereka sudah cukup happy dengan intervensi pemerintah. Jadi jangan pemerintah misalnya terlalu sibuk mengatakan kami sudah care, sudah banyak uang, sudah banyak kebijakan, sudah banyak peraturan-peraturan yang dipermudah. Tapi sekarang manfaatnya gimana?
sudah sesuai nggak dengan terjadi di lapangan? Apakah sektor-sektor itu semuanya mendapat porsi yang memadai, atau hanya sektor-sektor tertentu yang kebetulan punya koneksi dengan kekuasaan? Jadi ini perlu kita harus periksa lagi nih semuanya ini, karena jangan kita merasa sudah bekerja keras pemerintah, tapi impaknya sebenarnya tidak seperti yang mereka bayangkan di lapangan. Karena teman-teman saya juga misalnya sekarang, walaupun ada surat edaran dibilang nggak boleh nunda THR, banyak tuh yang akhirnya pengusahanya tidak punya uang bayar full. Mereka hanya bayar setengah, mau kita paksa, bagaimana nih? Jadi di tingkat bawah ini banyak terjadi perundingan-perundingan sebenarnya yang melanggar hukum, tapi serikat buruh akhirnya menerima kenyataan dan memahami situasi perusahaan ini, karena memang tidak mampu. Apa harus menjual? Kan tidak. Lebih baguslah menerima konsekuensi THR tidak penuh, tapi kelak perusahaan ini akan berjalan. Nah, maksud saya yang gini-gini kan perlu diteliti lagi, bahwa di fakta-faktanya dikumpulin. Kenapa ya intervensi kita itu hanya bisa bagus untuk sektor-sektor tertentu? Ini tidak bisa. Ini perlu dicari lagi cara-cara untuk menyelamatkan mereka. Karena seperti saya katakan tadi, pemulihan yang paling cepat itu terjadi ketika buruh memiliki pekerjaan, karena mereka memiliki uang untuk belanja. Dan ketika itu terjadi, maka perekonomian kita yang ditopang oleh sektor konsumsi akan menggerakkan semuanya. Tentu saja yang paling cepat dilakukan adalah recovery kesehatan. Karena tidak mungkin terjadi recovery ketika pekerjaan tanpa recovery kesehatan. Baik, Pak Rekson, kalau dari aspirasi kaum buruh sendiri ke depannya seperti apa ini? Kita masih menuntut yang pertama ini, walaupun masih ada beberapa serikat buruh menuntut Omnibus Law, tapi kan semuanya kan sudah di Mahkamah Konstitusi. Yang kita tuntut sekarang adalah evaluasi 1 tahun intervensi pemerintah, stimulannya itu mana itu sekarang? Apa benar asumsi-asumsi makro, mikro, mereka itu sudah terjadi? Misalnya kalau masih terus terjadi peningkatan pengangguran, kan kemarin sudah tinggi penganggurannya, tadi di backgroundnya kan jadi 7, sekian. Apakah sekarang masih malah meningkat atau gimana nih? Kita kan nggak tahu. Dan jangan hanya pengangguran terbuka, semi pengangguran atau pengangguran terselubung, mereka-mereka yang bekerja di bawah 35 jam per minggu, itu juga perlu diselidiki. Karena kadang-kadang itu malah, apalah artinya bekerja jadi Gojek? Kita dianggap tidak pengangguran, tapi kita Gojek kerjanya. Hanya kerja 4 jam sehari. Manalah mungkin itu membuat hidup keluarga kita hidup layak. Jadi apakah banyak sekarang pekerjaan kita mendapat pekerjaan, apakah pekerjaan itu layak? Atau hanya membuat mereka hidup mati sekarang tidak mau? Hidup mati, apa itu istilah itu? Artinya tetap menderita gitu. Itu bukan pekerjaan yang kita dambakan. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang hidup layak, yang bisa untuk memenuhi kehidupan keluarga dan menyekolahkan anak mereka secara layak, seperti sesuai dengan proporsi gaji mereka. Jadi itu yang kita tuntut, Mbak. Baik. Evaluasi ya. Baik, kita harapkan akan ada evaluasi yang lebih merata untuk melihat sejauh mana sebenarnya ketetapan atau ketepatan sasaran dari pemerintah untuk membantu kesejahteraan dari para buruh. Terima kasih banyak Pak Rekson sudah hadir bersama kami dalam Lunch Talk siang ini.